الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membincang al-masailul fiqhiyah al-mu'asirah, persoalan fikih yang relatif mutakhir, kontemporer, yang masih cukup hangat dalam pemberitaan di media sosial, yakni fatwa haram sonhorek yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Ya tentu kami relatif mengikuti karena ikut secara langsung merumuskan fatwa itu, karena kami juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Fatwa itu dikeluarkan pada tanggal 9 Juni ya, 2025. 9 Juli bukan Juni, 9 Juli 2025, hari Rabu. Memang fatwa itu adalah satu putusan keagamaan untuk menyikapi persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat, baik itu diminta ataupun tidak diminta. Nah, fatwa ini tentu saja kemudian juga menuai kontroversi, karena ada yang mengatakan bahwa fatwa ini gegabah. Kenapa dikatakan gegabah? Dianggap tidak mengkaji masalah secara holistik, komprehensif, karena di dalam persoalan sonhor ini terdapat banyak masalahnya. Ya tentu saja semua fakta sosial itu memiliki variabel yang jumlahnya tidak terbatas, beda dengan fakta-fakta kealaman yang variabelnya terbatas. Kalau kita misalnya mendapatkan ikan yang ada di Sungai Porong itu tiba-tiba semuanya mati mengapung, kemudian mencari tahu apa penyebabnya, tidak sulit. Ambil saja sampel air dari hilir, di tengah, di hulu, dibawa ke laboratorium, pasti akan diketahui bahwa ikan-ikan ini pada mati karena terracuni oleh zat tertentu yang ada di situ. Tapi untuk mengetahui kenapa muncul sebuah fenomena yang namanya sonhor itu, tentu tidak sederhana itu. Persoalannya
ia adalah produk budaya, ia adalah fakta sosial yang dipengaruhi oleh variabel, oleh faktor yang sangat banyak. Ada budaya di situ, ada sosial di situ, ada ekonomi di situ, ada semangat tertentu di situ, dan lain sebagainya. Nah, Sonhoreg adalah nama yang diberikan oleh masyarakat terkait fenomena yang mereka temui. Dikatakan Sonhoreg karena memang ia adalah satu sistem audio digital ya, yang begitu powerful, yang suaranya itu tidak saja memegahkan telinga, tapi juga membuat kaca-kaca rumah kita itu menjadi horeg, jadi dan seterusnya. Bahkan dalam batas tertentu bisa menjatuhkan genteng rumah-rumah yang ada di sekitarnya, meruntuhkan plafon, atau merusak, mematikan lampu-lampu yang ada di teras masyarakat yang dilewati itu. Nah, saya akan mulai dari kenapa kemudian muncul fatwa haram Sonhoreg tadi. Bapak Ibu semuanya, hukum Islam atau yang kita kenal dengan hukum fikih itu tidak pernah menyasar barang. Yang disasar itu adalah perbuatan orang. Makanya ilmu fikih itu didefinisikan al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al mustanbatatu min adillatiha at-tafsiliyah. Al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al amaliyah. Pengetahuan tentang hukum syarak praktis. Al mustanbatatu yang digali min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terinci. Jadi hukum syariah atau hukum fikih tadi tidak menyasar barang, tapi menyasar perbuatan manusia. Misalnya babi haram, sebenarnya kata-kata itu tidak tepat karena babi itu bukan perbuatan manusia. Tapi kalau mengkonsumsi babi hukumnya haram, iya. Karena babi tidak bisa dikatakan halal haram karena ia adalah barang, bukan perbuatan manusia. Tapi ketika perbuatan manusia mengkonsumsi babi hukumnya haram, iya seperti itu. Sama dengan ada protes sementara masyarakat, lupa Sonhoreg kok dikatakan haram, wong Sonhoreg itu tidak dicopot, tidak dikerikiti, dia adalah barang. Ya tentu saja, karena hukum syara itu tidak menyasar barang tapi menyasar perbuatan. Yang dipersoalkan adalah mengoperasikan sebuah sistem sound digital yang kemudian oleh masyarakat disebut sebagai Sonhoreg tadi. Nah, sebenarnya fenomena Sonhoreg ini sudah relatif lama ya, setidaknya setelah selesainya COVID-19 itu muncul ya. Seperti yang saya katakan, dia adalah satu produk budaya, bahkan bisa dikatakan sebagai inovasi di bidang sound system yang sebenarnya sudah lama dimanfaatkan manusia. Nah, supaya tidak ada kesan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama itu tidak serius dan lain sebagainya, maka dipanggillah semua pihak yang memang penting untuk dimintai keterangan. Maka majelis ulama mengundang orang yang merasa dirugikan atau lapisan masyarakat yang merasa dirugikan. Alhamdulillah. Kemudian praktisi Sonhoreg diundang juga pakar yang ahli di bidang THT, karena itu adalah
audio digital, maka apa sih dampaknya bagi kesehatan telinga manusia. Diundang juga teman-teman majelis ulama daerah yang barangkali memiliki pengalaman-pengalaman tertentu terkait sound horeg ini, karena sound horeg ini adanya di daerah ya. Tidak di Surabaya, tidak di Sidoarjo, tapi di daerah Kediri, Jombang, Malang, Blitar, dan seterusnya. Nah hadirin, maka kita beri kesempatan semua pihak tadi untuk menyampaikan aspirasinya ya, sebelum kita mengeluarkan fatwa terkait fenomena mutakhir yang disebut sebagai sound horeg tadi. Lapisan masyarakat yang merasa dirugikan mengatakan dia punya pengalaman ya pada karnaval tahun kemarin itu. Biasalah kalau karnaval itu kan peserta karnaval tidak jalan terus, ada saatnya mereka berhenti kemudian melakukan atraksi-atraksi gitu ya, kemudian setelah selesai jalan lagi, berhenti jalan lagi. Nah qadarullah ada sound horeg yang ikut karnaval itu berhenti di rumah seseorang yang di dalam rumah itu ada orang sakit, ada orang tua yang sakit, sehingga ya sangat terganggu. Yang sehat saja terganggu, apalagi yang sakit. Nah kemudian salah satu dari anggota keluarga itu keluar untuk minta tolong kepada operator sound horeg itu supaya mengecilkan volumenya. Nah ternyata reaksinya volumenya tidak semakin dikecilkan tapi semakin dibesarkan. Nantang gitu ya, sehingga yang punya rumah ya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki kewenangan untuk melarang, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan dan seterusnya. Itu kan kewenangan pihak keamanan. Yang kedua bahwa sound horeg ini dalam perkembangannya tidak saja diusung pada acara-acara besar seperti karnaval, tapi juga sudah masuk gang-gang sempit di tengah perkampungan. Dalam hajatan-hajatan warga itu juga banyak yang kemudian menggunakan sound horeg ya. Tentu saja ini mengganggu ketentraman masyarakat. Diceritakan kalau ada orang punya hajat dengan nanggap sound horeg itu, dipastikan ya tetangganya itu tidak bisa ngomong, mau ngomong sama istrinya, ngomong sama anak-anaknya, orang tidak bisa, benar-benar tidak bisa, karena saya juga mengalami sampai sound horeg itu berhenti baru bisa ngomong ya, tidak didengar. Demikian pula tadi kaca rumah kita itu bergetar ya sepanjang hari, dan lampu-lampu yang ada di teras rumah kita itu pada matinya. Padahal sound horeg yang dioperasikan di gagang sempit di tengah-tengah masyarakat itu ya speknya itu sederhana, artinya yang minimalis, tidak seperti yang diusung orang dalam acara-acara besar seperti karnaval tadi. Yang berikutnya, laporan masyarakat tadi, ternyata sound horeg juga tidak berdiri sendiri, ia bisa menjadi pemicu hadirnya kemungkaran-kemungkaran baru. Di situ ada dancer yang melakukan tarian-tarian erotis, di situ ada khamr yang diminum dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang kemudian menimbulkan tawuran antara satu kelompok sound horeg dengan kelompok sound horeg yang lainnya. Artinya ada potensi terjadinya kemungkaran baru. Nah kemudian dari praktisi sound horeg juga kita beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Ya benar, mereka mengatakan bahwa sound horeg ini adalah sebuah produk budaya, adalah sebuah inovasi di bidang audio digital. Artinya sebuah kreasi anak bangsa yang seharusnya memperoleh apresiasi dari kita. Di samping itu juga memiliki andil di dalam mendongkrak perekonomian masyarakat,
karena dalam pembuatannya itu juga melibatkan UMKM yang ada di daerah. Sound horeg yang minimalis saja biayanya paling murah itu adalah 100 juta sampai 200 juta. Tapi sound horeg yang spek maksimalis itu bisa mencapai miliaran rupiah untuk menciptakannya. Apalagi kalau untuk karnaval setidaknya melibatkan genset yang besar, makanya mesti membawa truk. Tanpa genset itu tidak bisa menghasilkan tenaga yang powerful tadi. Yang ketiga, kita hadirkan juga pakar, seorang guru besar, dokter spesialis hati dari Fakultas Kedokteran Unair. Mereka menjelaskan bahwa tingkat kebisingan yang ditolerir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu maksimal 85 desibel. Itu pun maksimal didengarkan selama 8 jam. Kalau 8 desibel melebihi 8 jam juga akan berpotensi mengganggu kesehatan telinga manusia. Nah, terutama kepada kelompok manusia yang rentan, yaitu anak 0 tahun sampai 5 tahun itu kan belum memiliki sistem pendengaran yang kuat seperti orang dewasa, itu sangat rentan terkena dampak negatif dari sound horeg tadi. Nah, sementara sound horeg kalau sudah jalan misalnya ikut karnaval kan ya tidak lagi bisa membedakan bahwa suara yang dikeluarkan itu hanya untuk orang-orang dewasa kan ya, tidak semuanya mendengarkan. Hanya untuk orang-orang sehat ya tidak mungkin, yang sakit yang remek juga ikut mendengarkannya. Nah, sehingga dikatakan tidak saja mengganggu sistem pendengaran manusia, tapi juga bisa membahayakan atau menimbulkan penyakit kardiovaskular, termasuk diantaranya adalah penyakit jantung. Itu penjelasannya. Nah, dari teman-teman yang ada di daerah, misalnya MUI Kabupaten Jember itu malah membeli satu alat yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat kebisingan ya. Alatnya relatif mahal, ya pasang jaraknya kira-kira 15 meter dari sumber suara. Itu pun yang diperiksa adalah sound horeg minimalis yang dipakai pada hajatan warga, bukan sound horeg yang maksimal itu yang biasanya dipakai dalam acara-acara karnaval. Mereka dapatkan data bahwa sound horeg yang dioperasikan di perkampungan itu untuk hajatan warga itu antara 95 sampai 105 desibel. Maksudnya sudah jauh di atas ambang batas yang dibolehkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia tadi yang hanya 85 desibel. Kita tinggal membandingkan saja, apalagi sound horeg yang dioperasikan dalam acara-acara karnaval itu. Ada lagi yang lebih dahsyat dari karnaval yang disebut sebagai Battle of Sound Horeg, the Battle of Sound Horeg, pertempuran antara sound horeg. Itu mereka berhadapan-hadapan dalam jarak tertentu, kemudian dioperasikan dengan volume yang maksimal, mana yang jebol itulah yang kalah. Itu ya lebih dahsyat lagi kalau ada orang berada di tengah-tengahnya, wah itu bisa mengalami masalah kesehatan dengan dirinya. Baiklah hadirin, itu adalah fakta-fakta yang didapatkan dari orang-orang yang memang patut untuk dimintai informasi tentang sound horeg tadi. Nah, sekarang bagaimana pandangan hukum Islam tentang fenomena sound horeg tadi?
Seperti tadi kami katakan bahwa fikih atau hukum Islam itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatatu min adillatiha at-tafsiliyah, adalah ilmu yang bicara tentang hukum syarak amali, hukum syarak praktisi, membincang tentang perbuatan manusia, yang itu membincang tentang hukum perbuatan manusia yang itu digali dari sumber-sumbernya yang rinci. Tentu sumber-sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bahwa Shon Horeg ini dalam konteks fikih adalah dipetakan menjadi masalah muamalat duniawiyat, bukan masalah ibadat, tapi masalah muamalat duniawiyat. Kalau ia masalah muamalat duniawiyat, maka padanya dikenakan satu kaidah yang bunyinya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrimi. Hukum asal dalam masalah muamalat duniawiyat, hukum asal dalam masalah di luar ibadah adalah boleh-boleh saja, adalah mubah-mubah saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga yang dikaji dalam masalah muamalat duniawiyat itu, adakah dalil yang mengharamkannya? Kalau ada yang menjadi haram, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Sehingga sangat fleksibel. Beda dengan masalah ibadat yang sedemikian kaku. Dalam masalah ibadat, kaidahnya al-aslu fil ibadati haram hatta yadulad dalil alal amri. Hukum asal dalam masalah ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tidak ada dalil yang memerintahkan orang melaksanakan ibadat, maka ibadahnya tertolak, bid'ah namanya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang di situ tidak ada perintahku, kata Nabi, maka ia tertolak. Jadi karena fenomena Shon Horeg ini adalah masalah muamalah duniawiyah, kaidah yang diterapkan adalah tadi, hukum asal dari segala sesuatu itu boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau kita melihat fakta tadi, maka kita akan merujuk kepada ayat Al-Quran yang mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Syariat Islam melarang orang untuk menempatkan dirinya di dalam satu suasana yang membahayakan kehidupannya, cepat atau lambat, disadari atau tidak disadari. Sehingga pendekatan yang dilakukan ketika menentukan hukum perbuatan, namanya mengoperasikan Shon Horeg itu adalah pendekatan fikih maqasid. Fikih terkait tujuan umum dari disyariatkannya hukum Islam, yang oleh para ulama dikatakan maqasidut tasyri', tujuan dari pensyariatan itu ada 5, yaitu khifduddin, khifdun nafsi, khifdul aqli, khifdun nasli, khifdul mal. Menjaga keselamatan agama manusia. Apapun yang berpotensi merusak agama haram. Menjaga nyawa manusia. Apapun yang berpotensi mengancam nyawa manusia haram. Kenapa? Bertentangan dengan maqasidut tasyri'. Menjaga akal. Apapun yang mengancam kelestarian akal manusia haram. Menjaga nasl. Apapun yang membuat keturunan manusia itu tidak jelas nasabnya ya haram. Dan menjaga kesucian harta.
apapun yang menjadikan harta manusia itu tidak halal, maka sesuatu itu haram ya. Itu namanya maqasidut tasyri'. Nah, tentu saja dengan paparan yang kita sampaikan di muka bahwa cepat atau lambat bahwa sonhor tadi bisa mengganggu kesehatan manusia, dan kalau kesehatan manusia terganggu bisa mengancam jiwanya. Itu juga dijelaskan oleh pakar yang kita undang dari FK UNER tadi, bahwa dalam batas tertentu itu bisa menimbulkan kematian. Saya jadi ingat kisah dalam Al-Quran terkait azab Allah yang diberikan kepada kaum 'Ad. Itu kan mereka diazab Allah dengan suara halilintar yang menggelegar ya. Begitu ada halilintar dengan volume yang di luar batas manusia, di luar batas kemampuan manusia untuk mendengarkannya, langsung mereka mati bergelimpangan karena suara tadi. Saya dapat cerita dari seorang teman, ada orang ini ternak ayam. Orang ternak ayam kan biasanya kandangnya itu di sawah yang banyak itu ya, supaya baunya tidak mengganggu masyarakat. Nah, ayam usia 1-2 minggu itu artinya belum gede, tiba-tiba ada halilintar ya, tawar, ribuan ayam di dalam kandang tadi mati semua ya, karena tidak mampu mendengar suara tadi, seperti kaum 'Ad tadi ya. Baiklah hadirin, itu ayat Al-Quran. Terkait hal-hal lain, bahwa di dalam sonhor tadi itu bisa menghadirkan kemungkaran. Ada dancer yang di situ dia menarikan tarian-tarian erotis, ada khamr yang diminum dan lain sebagainya. Ayat Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bahu membahulah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Jangan kalian tolong menolong, jangan kalian bahu membahu di dalam masalah perbuatan dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nabi SAW pernah mengatakan la dharara wa la dirar. Orang itu tidak boleh menciptakan bahaya untuk dirinya, juga tidak boleh menciptakan bahaya untuk orang lain. Nabi juga mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejatinya adalah orang yang lisan dalam kurung suara serta tangannya tidak mengganggu orang. Bisa saja tangan kita tidak pernah mengganggu orang, tapi suara yang kita keluarkan itu mengganggu orang. Nah, tentu sonhor ini adalah suara yang mengganggu orang. Artinya dalam konteks muslim yang sejatinya, maka ia tidak masuk itu. Nabi mengatakan tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal, muslim yang sebaik-baiknya adalah muslim yang suaranya, tangannya tidak mengganggu orang. Ya tentu banyak dalil-dalil yang lainnya. Dari dalil-dalil tadi, kemudian para ulama merumuskan qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang dengan kaidah itu kita bisa mudah untuk merumuskan hukum fikih pada masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Dengan kaidah-kaidah itu praktis. Dari dalil-dalil tadi kemudian dirumuskanlah kaidah ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia harus dihilangkan. Ada kaidah juga yang mengatakan
darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Merusak, menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil manfaat. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, itu kaidah fikih. Menolak mafsadat, menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil manfaat. Dalam dunia kesehatan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jenengan makanlah makanan yang bergizi, mahal tidak apa-apa, itu lebih baik daripada kemudian kurang gizi, sakit, duitnya diberikan rumah sakit. Bahwa sesuatu itu di samping mengandung mafsadat atau kerusakan juga mengandung manfaat, iya, tidak bisa dihindari. Bahkan itu Al-Quran yang menceritakan ketika terkait dengan khamr dan judi. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hukum judi dan khamr. Katakanlah bahwa judi dan khamr itu mengandung dosa besar, juga memiliki manfaat-manfaat bagi manusia. Bukan tidak ada manfaatnya, tapi dijelaskan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Khamr apa manfaatnya? Banyak. Menciptakan lapangan kerja, ada pabrik botol di situ, ada macam-macam manfaat di situ. Malah katanya bir atau khamr itu bisa dipakai jamu. Bir satu gelas ndoke banyak, 5 gitu dicampur ya. Tapi yang jadi jamu yang ndoke banyak tadi bukan bir. Judi apa ada manfaatnya? Ada. Banyak teman, ya teman sesama tukang judi itu. Tapi dikatakan bahwa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sama dengan sonhor tadi, bukan tidak ada manfaatnya, ada. Menghidupkan UMKM, kemudian ada orang bekerja di situ, ada keramaian di situ, orang menjajakan dagangannya di situ, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita kaji tadi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, mafsadat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Diterapkanlah kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kita tidak bisa bicara son ya, tapi bicara mengoperasikan son horek, ada horek gitu. Kalau son ya tentu bermanfaat. Tanpa muqabdirus saut, pembesar suara ini, suara saya tidak didengar dengan baik di bapak-bapak yang di belakang. Coba kalian jangan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, berapa jauh jarak kita dengan imam? Ratusan meter. Apalagi pengembangan Masjidil Haram yang terbaru, bisa 1 kilo. Jarak antara kita dengan imam, dengan sumber suara bisa 1 kilo. Tapi suaranya tetap nyaring, merdu, jelas, tegas. Itu gara-gara sound yang sangat baik yang dipasang di Masjidil Haram ya. Nah, juga kaidah yang mengatakan bahwa ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Rela akan sesuatu hal itu berarti juga rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya.
rela dengan fenomena soundboard itu berarti juga rela dengan segala sesuatu yang ditimbulkan oleh soundboard gitu. Saya pernah ada pertanyaan dari satu jamaah itu ya, bertanya, Pak, saya ini tanya tentang profesi saya. Saya tanya, profesi jenengan apa? Saya ini supir, driver. Ya, supir kan biasa-biasa saja toh. Yang penting tidak setiap ngasuh mampir, tidak setiap ngasuh mampir. Enggak Pak, saya ini supir istimewa. Istimewa gimana? Tugas saya tidak berat, walaupun honornya lumayan. Saya hanya ngantar orang yang ada di base camp, ya, mbak-mbak yang cantik-cantik itu ke hotel. Kalau ada orderan, saya antar dari base camp ke hotel. Kalau mbak-mbak yang cantik-cantik itu sudah selesai melaksanakan tugasnya, ya saya jemput lagi, saya antar ke base campnya. Wah, ya bahaya kalau begitu. Itu sebaiknya Anda berhenti, haram itu. Loh Pak, kalau saya enggak kerja gitu terus anak istri saya makan apa? Ya makan nasi, masa makan kereweng. Saya tanya, jenengan waktu lahir dulu apa sudah bawa duit terus bawa nasi, apalagi nasi kebuli gitu? Enggak Pak, waktu lahir ya enggak bawa apa-apa, tanpa sehelai benang istilahnya. Lah ya kan Allah yang memberi rezeki, kok kemudian takut tidak makan, dari mana? Anda lahir enggak bawa apa-apa, Anda lahir. Tapi Allah lah yang ngasih makan. Ya orangnya kayaknya menerima itu. Tapi kira-kira 2 minggu kemudian ada pengajian lagi, orang yang mendekati saya, Pak, alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan baru. Tetap sebagai driver, tapi driver minuman dalam kemasan. Alhamdulillah, halalan thayyiban. Daripada sesama driver, tapi yang pertama tadi, jenengan rela mengantarkan orang itu ke hotel, berarti rela juga dengan segala macam perbuatan yang terjadi di dalam hotel itu. Nah sama seperti itu. Jadi akhirnya itulah dirumuskan fatwa haram tadi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah terakhir itu di sebuah TV swasta kemarin ada dialog ya, dikatakan begini, fatwa ini sebenarnya fatwa yang belum matang, menunjukkan bahwa yang mengeluarkan fatwa tidak benar-benar ahli. Luar biasa. Kenapa? Ternyata banyak juga tokoh agama yang mengatakan tidak apa-apa. Nah yang menarik adalah jawaban ulama yang ada di situ. Begini, seperti dalam kedokteran ya, itu kan ada spesialisasi. Ada spesialis jantung, spesialis THT, spesialis kulit, kelamin dan lain sebagainya. Dalam ilmu agama juga begitu. Jadi tidak semua tokoh agama itu ahli agama. Dari dicatat. Tidak semua tokoh agama ahli agama. Tidak semua penceramah agama ahli agama. Itu dua hal yang berbeda. Yang disebut ahli agama adalah faqih, ahli fikih. Untuk menjadi faqih itu harus menguasai seperangkat ilmu, bukan sekedar menghafal teks khutbah Jumat yang dijual di toko-toko itu kemudian disampaikan dengan kemampuan yang baik. Itu penceramah agama. Dia bukan ahli agama, atau karena menempati posisi tertentu di dalam struktur keagamaan masyarakat kemudian ia menjadi tokoh agama. Tidak ada jaminan tokoh agama itu ahli agama. Menteri agama itu jabatan tertinggi terkait keagamaan di Indonesia, tapi tidak semua menteri agama ahli agama. Kalau menteri agama yang sekarang ini Profesor Nasaruddin itu memang ahli agama, ulama beliau, memang ahli agama.
Kemarin beberapa kali saya waktu di Makkah kemarin diundang ya bersama teman-teman yang lainnya untuk ketemu beliau. Sehingga waktu pembekalan di Jakarta kepada petugas-petugas haji seperti kami itu ada sambutan Menteri Agama Profesor Nasaruddin 1 jam isinya kuliah tasawuf. Katanya teman-teman katanya sambutan 1 jam kuliah tasawuf itu. Karena Menteri Agamanya ini ulama, tapi ada Menteri Agama jenderal bukan ahli agama, ada Menteri Agama tokoh politik bukan ahli agama, bahasa Arab aja nggak bisa ya. Jadi kalau tokoh agama kemudian memiliki pendapat dengan ahli agama, yang dipegang jangan tokoh agama, yang dipegang adalah ahli agama. Tidak semua tokoh agama ahli agama, tidak semua penceramah agama juga ahli agama. Nah, itu yang harus dibedakan. Nah, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.